Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Salah satu nikmat yang paling kita syukuri yaitu kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berjumpa kembali di kelas 10.1. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar supaya nanti dari penyampaian materi dari awal sampai akhir kita diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kedepannya. Minta tolong ke ketua kelas memimpin berdoa, silakan. Berdoa mulai. Oke, untuk selanjutnya saya ingin tahu tentang kehadiran kalian sudah lengkap apa belum? Absen dari absensi yang pertama yaitu Ahmad Hafizal Ansori, Arbangatun Inayah, Ayu Hairunisa, sakit, Dista Aulia, datang, Eka Sofia, hadir, Elvi Hairunisa, hadir, Faidiah Kinarilan, belum datang, Hasni Umul Hasanah, Hernawati, Jazilatun, Jihan Aulia, hadir, M. Nazril Alfat, izin, Maisatu Najwa, Ma'rifatul Husna, Muhammad Alfian Juliano, Muhammad Alvino, hadir, Nadila Maitria, hadir, Riki Andriono, hadir, Sayyida Nadia, belum datang, Silvina Fihris, hadir, Sinta Aulia, Sinta Octavia, hadir, Wahyu Suma, Wildana Zulfa, belum datang, Zakia Zulmi, Saskia Cahya, belum datang, Nadia Sakinatus, sakit, yang terakhir Fauzan ya, Fauzan Trista. Dari semua nama ini ada yang boleh dipanggil? Sudah? Lengkap. Oke, kemarin materi sebelumnya kita membahas yaitu mengenai perbandingan antara apa itu bank konvensional sama bank apa? Konvensional sama bank syariah. Dan kemarin kita sudah menentukan kelompok dan mendiskusikan terkait pertanyaan yang ada di LKPD. Apakah sudah selesai? Ada yang belum? Kalau belum, silakan didiskusikan kembali bersama kelompoknya. Silakan berkumpul. Nanti kalau sudah ada yang selesai, bisa dipresentasikan di ke depan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan kembali diskusi bersama kelompok kalian. Saya persilakan.
Sudah selesai? Sudah. Sudah. Jadi siap presentasi? Sebentar. Bingung presentasi. Bingung? Bingungnya di mana? Masih Cara ngomongnya. Jadi kalau presentasi ya disampaikan nama kelompoknya apa, anggotanya siapa aja, terus jawaban dari pertanyaan di LKPD itu. Kesimpulan? Iya. Tapi kok banyak banget kesimpulan? Gak apa-apa, kesimpulan kan bisa singkat, bisa agak panjang. Karena kesimpulan itu mencakup semua dari jawaban dari 1 sampai 3. Kan kesimpulan itu kan dari semua materi itu yang penting poinnya itu apa. Kelompok ini yang belum selesai? 1. Kelompok masnya sudah selesai? Belum mas, nih. Belum. Itu aja gimana mas? Kesimpulan itu poin yang penting-penting dari jawaban dari nomor 1 sampai yang terakhir. Jadi kesimpulannya yang dari nomor 1 sampai 3 ini gitu. Singkat aja, gak usah banyak-banyak kalau kesimpulan itu. Yang penting-penting aja. Sudah? Gimana? Bilangnya gimana? Langsung berdasarkan pertanyaan pertama, berdasarkan informasi tersebut langsung gitu. Boleh? Nggak nyambung, nggak pada nyambung, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi intinya kasih keterangan misal ini jawaban dari poin ini gitu. Oh iya. Apa jenis kelompok ini? Ada yang siap? Siap presentasi? Kalau ada yang selesai bisa maju ke depan mempresentasikan. Silakan. Yang lain sambil mengerjakan bisa menyimak. Ya, silakan. Saya pinjam ya. Oke, bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama kelompoknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gimana? Anggotanya juga disebutin nggak apa-apa? Kami dari kelompok Jasmine yang dinamakan Merdeka Saja. Begininya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dengan materi yang adalah jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan perbankan. Oke. Pertanyaan
Pertanyaan pertama, berdasarkan informasi tersebut, apa yang kalian ketahui tentang otoritas jasa keuangan? Jawabannya adalah lembaga pengawasan untuk menjaga stabilitas dan Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil diskusi kelompok, apa yang kalian diskusikan mengenai tujuan, peran atau fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan? tujuannya adalah mewujudkan sektor keuangan yang teratur, adil, transparan, dan melindungi konsumen. Tujuannya adalah menyelenggarakan aturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi masyarakat dan memiliki wewenang membuat peraturan keuangan, menguasai dana lembaga keuangan dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, berdasarkan tayangan tersebut, apa yang kalian ketahui tentang bank? Bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Pertanyaan keempat, menurut pendapat kalian, apa saja fungsi bank tersebut? Sebagai tempat pengumpul dana dari masyarakat dan sebagai lembaga. Pertanyaan kelima, berdasarkan informasi yang kalian dapatkan, cobalah identifikasi jenis bank yang kalian ketahui. Jenis bank yang kami ketahui adalah bank sentral, BSI, konvensional, dan bank umum. Pertanyaan keenam, berdasarkan prinsip kegiatan usaha bank, apa saja yang dapat kalian deskripsikan mengenai prinsip kegiatan usaha bank konvensional dan syariah? Bank konvensional menggunakan prinsip umum dengan hubungan keuntungan dan keuntungan tetap dan hubungan nasabah tetap kreditur. Bank syariah menggunakan prinsip umum Islam dengan sistem dari hasil tanpa dan hubungan nasabah berupa kendaraan. Kesimpulannya yaitu satu, sinergi logika dan berbagai. Logika bertindak sebagai organisasi tinggi yang mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan demi melindungi masyarakat. Bank bertindak sebagai lembaga keuangan utama yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali untuk menggerakkan perekonomian. Dua, sistem perbankan di Indonesia. Bank konvensional, bank yang beroperasi dengan prinsip umum dan menggunakan sistem bunga. Bank syariah, bank yang beroperasi dengan prinsip umum Islam dan menggunakan sistem berbeda yang menggunakan. Oke, dari kelompok ini ada pertanyaan? Bisa angkat tangan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok Jasmine. Silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang selesai? Bisa maju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana? Nama kelompoknya? Flower. Oke. Best Flower. Materi otoritas keuangan dan lembaga jasa keuangan perbankan. Boleh? Kalau mau nyebutin, kalau langsung nggak apa-apa.
Langsung saja. Berdasarkan informasi tersebut, apa yang kalian ketahui tentang otoritas jasa keuangan? Otoritas keuangan adalah lembaga yang bisa sebagai campuran kata lain. Telah memiliki fungsi tugas dan wewenang mengatur pengawasan pemeriksaan dan penelitian terhadap seluruh kegiatan dalam jasa keuangan. Berdasarkan apa yang otoritas jasa keuangan. Agar seluruh kegiatan di dalam sebuah jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang baik secara berkelanjutan dan stabil. Yang akan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di seluruh pasar modal serta bertransparansian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang sudah bisa diperhatikan ya. Ia menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang melakukan pengawasan pemeriksaan penyelidikan perlindungan konsumen dan Apa yang ketahui adalah tempat penyimpanan uang dan pinjaman uang dan lain-lain. menurut pendapat Tertulis sebagai membantu masyarakat agar uang lebih aman dan membantu pinjaman uang dengan baik dan bijak. berdasarkan informasi yang kalian dapatkan adalah identifikasi jenis sistem yang dideklarasi. Ada BSI, BCA, BSI, Mandiri, Bank Sentral, BNI. Berdasarkan fungsi kegiatan apa saja yang kalian Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional yang dalam kegiatannya menerima jasa dalam komoditas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat atau prinsip hukum Islam. Kesimpulan? Kesimpulan dari semua jawaban sudah. Tidak. Dari kelompok ini ada yang ditanyakan? Sudah? Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih tepuk tangan buat kelompok flower. Oke, selanjutnya. Sepertinya sudah selesai jawabannya. Bisa presentasikan? Atau dari kelompok ini?
Anggotanya cuma 2. Enggak, semuanya kan Pak. Lagi nanti. Semuanya bisa. Semuanya. Bisa maju ke depan. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NCS. NCS. LCS. LCS. Baik, dipersilakan. Tugas dis keuangan. Baik, silakan. Berdasarkan informasi. Itu berdasarkan Tanya pertama, berdasarkan informasi tersebut, apa yang kalian ketahui tentang otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara jika adalah lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi dan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil diskusi kelompok apa yang dapat kalian deskripsikan mengenai tujuan, peran tugas dan perbedaan otoritas jasa keuangan. Pengawas, pelindung, tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan. Pertanyaan ketiga, berdasarkan tayangan tersebut, apa yang kalian ketahui tentang bank? Tempat menyimpan uang agar aman. Tempat menyimpan uang agar aman. Ya. Pertanyaan kedua. Menurut pendapat kalian, apa saja fungsi bank tersebut? Untuk menabung atau menyimpan uang. Oke. Pertanyaan kelima. Berdasarkan informasi yang kalian dapatkan, cobalah identifikasi jenis-jenis bank yang kalian ketahui. Bank syariah, menggunakan prinsip umum dengan bisa buka hubungan tetap dan hubungan dengan nasabah. Bank syariah menggunakan prinsip hukum Islam dan sistem bagi hasil tanpa riba. Kesimpulannya dari perbankan adalah pilar utama perekonomian yang berfungsi
menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali masyarakat. Oke. Dari kelompok LCS ada pertanyaan? Angkat tangan. Baik, dari kelompok mana? Berdasarkan jenis kepemilikannya terbagi menjadi 5. Nah, salah satunya ada bank milik negara, yaitu yang banyak berasal dari negara. Berikan contoh bank milik negara. Bank milik negara. Silakan. Ada bank apa aja tadi? BRI, terus gimana Mbak? Ya. Ada lagi? Sudah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok LCS. Oke. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian akan mempresentasikan otoritas jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan juga. Nah, boleh menerangkan kami dari kelompok selanjutnya kami akan menjelaskan deskripsi mengenai tujuan, pengelolaan, fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan atau A. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga, di sektor INKB, misalnya mencakup asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan lainnya. 2. Wewenang otoritas jasa keuangan. Wewenang itu melaksanakan tugas peraturan yaitu 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahun 2011. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. C. Wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan yaitu 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Dan atau pemindah kegiatan jasa keuangan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Selanjutnya, kita telah melihat daya yang dilakukan depan.
menggunakan kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional yang dalam kegiatan berbasis jasa secara komunitas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang disediakan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Selanjutnya, menurut pendapat kami, fungsi bank adalah tempat penyimpanan uang, tempat mengumpul dana dari masyarakat sebagai penyalur dana atau organisasi. Berdasarkan informasi yang kami dapat, jenis-jenis bank yang ada di Indonesia adalah yang terakhir, prinsip bank konvensional dan bank syariah. Prinsip-prinsip bank konvensional A. Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk bulan simpanan setiap bulan deposito berharga atau kredit yang diberikan berdasarkan C. Menerapkan berbagai biaya dalam pembiayaan berdasarkan B. Musyawarah pembiayaan berdasarkan pendanaan C. Murabahah pembiayaan D. Musyawarah pembiayaan barang turun berdasarkan skala D. Musyawarah pilihan pembiayaan atas skala pengukuran Dari keterangan kami akan diberikan kesimpulan oleh Oke, kesimpulan. kesimpulan dari presentasi tadi adalah bank dan segala kegiatannya. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan jasa-jasa. Tujuan dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan segala jasa dalam kegiatan keuangan. Tadi dijelaskan yaitu jenis-jenis bank dibagi menjadi 4. Yang pertama menurut kegiatannya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral ini memiliki tugas mengatur stabilitas mata uang di suatu negara. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini berdasarkan prinsipnya berdasarkan prinsip konvensional dan bank syariah. Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat ini hampir sama dengan bank umum, tapi bedanya adalah tidak memberikan jasa dalam kegiatan keuangan. Yang kedua menurut kepemilikan. Menurut kepemilikannya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bank milik negara, kedua pemerintah daerah, yang ketiga swasta nasional, yang keempat milik asing, yang terakhir adalah campuran. Yang ketiga menurut hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah PT atau perseroan negara. Yang kedua adalah prima, yang ketiga perseorangan, yang terakhir adalah koperasi. Yang terakhir jenis-jenis bank interest adalah operasional. Jenis bank menurut operasionalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama konvensional. Bank konvensional ini bersifat umum yaitu memiliki rangkaian pelayanan diatur oleh pemerintah. Yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah ini prinsipnya dilandasi oleh syariah. Jadi semua kegiatan usaha keuangan itu memiliki lembaga yang mengawasi segala kegiatan, yaitu otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan lembaga yang memiliki tugas menjaga dan mengawasi segala kegiatan keuangan. Fungsi dan tugas OJK adalah mengawasi dan mengatur jasa keuangan dari sektor perbankan, asal modal dan INKB atau industri keuangan non-bank. OJK memiliki sebagai pemenang dalam jasa keuangan
sektor perbankan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Saya adalah prinsip bank konvensional. Dua, bank konvensional dan bank syariah. Dua bank ini memiliki perbedaan prinsip tapi memiliki tugas yang sama. Yang membedakan bank kedua ini adalah peraturannya. Dan yang pertama konvensional terdapat algoritma dari bersifat bank syariah yang dilandasi oleh syariah atau itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara mendeteksi dan mencegah pencucian uang atau pendanaan itu melalui rekening nasabah? Gimana kalau ada Bagaimana cara bank mendeteksi dan mencegah pencucian uang yang tidak atau pendanaan ilegal melalui rekening nasabah? Sudah jelas? Pertanyaan. Baik, ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara mendeteksi Jadi pertanyaan gimana? Bagaimana? Bagaimana cara bank mendeteksi dan mencegah Bagaimana cara bank mendeteksi dan mencegah kasus pencucian uang? kasus pencucian uang? Oke. Atau pendanaan ilegal? Sudah. Baik. Nah, melalui rekening nasabah. Saya kasih waktu untuk menjawab dari kelompok ini. Nama kelompoknya? Boleh, kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya mempersilakan. Ada, tapi bebas. Gimana? Bisa menjawab? Wow, kelompok LCS memberikan sebuah pertanyaan yang sangat menarik sehingga kelompok ini masih mendiskusikan terkait jawaban dari kelompok LCS. Apakah sudah menemukan jawaban dari pertanyaan kelompok LCS terkait bagaimana cara mencegah menanggulangi terkait
pencucian uang atau pendanaan dana ilegal. Abis ini gak ada pelajaran lagi? Paketan nggak ada? Paketan mau masuk apa enggak? Oh, paket. Jadi memang hari ini memang benar-benar gak ada pelajaran atau pelajaran seperti biasa? Gak dikasih tahu ya? Memang kayak pelajaran biasa gitu. Oke. Sudah? Pertanyaan yang bikin kelompok ini tersekat. Dari kelompok lain ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Gimana? Ya, sebelum nanti diakhiri bisa dijawab terlebih dahulu kelompok LCS. Silakan. Beberapa prinsip yang dapat menjaga segala kegiatan keuangan. Salah satunya adalah prinsip kehati-hatian. Dengan adanya prinsip ini, bank dapat menjaga keamanan dan sikap dalam moralitas keuangan. Yang kedua adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini juga dapat mencegah adanya pembagian dana dari rekening nasabah karena pihak bank sudah menyimpan segala dana nasabah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, gimana dari jawaban kiranya sudah jelas ya terkait pertanyaan tadi? Oke, yang lain nggak ada? Tidak? Oke, bisa diakhiri? Bisa kasih tepuk tangan untuk begini. Untuk kelompok terakhir mau maju apa tidak? Kelompoknya tadi? Nama kelompoknya? Nama kelompoknya tadi apa? Orang Hai. Oke. Iya. Silakan. Oke, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kelompok? Artikulasi kurang jelas. Ialah tempat penyimpanan uang negatif. Menurut pendapat kalian apa saja possible tersebut? Satu, sebagai tempat penyimpanan dana dari masyarakat. Dua, sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Kesimpulan ada? Ada enggak? Ada. Ada, bisa dibacakan? Oke, sudah? Ada pertanyaan? Silakan. Perbankan terbagi menjadi 3. Sebutkan dan jelaskan.
Ya udah. Oh, jenengan mau kan mau masuk? Jenengan mau masuk? Dengar nama namanya sukses. Apa mau ada depan? Anggih, Pak. Kamu tuh, Pak. Ya sudah menemukan jawaban? Regenerasi merupakan layanan yang disediakan berupa kegiatan menghubungkan dalam berbagai kelas seperti berikut. Pertama, giro deposito, ketiga sertifikat deposito, keempat tabungan, lima deposito konkol, enam deposito momentik turnover. Kredit aktif. Kredit aktif adalah kegiatan usaha penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya, seperti kredit milik orang, kredit aset, kredit dokumenter, kredit penjaminan surat-surat berharga. Dia jasa pembagian antara lain seperti valuta asing, pangan, lindungan atau transaksi uang, jaminan atau kredit, cek perjalanan, inkasso, ATM, atau debit, dan Oke, sudah. Ada lagi? Silakan. Dari kelompok orang hai. Dari program perbankan satu yang berbeda adalah data perbankan. Dibagi beberapa materi. Pertama adalah valuta asing. Jelaskan tentang valuta asing. Ekonomi. Silakan. Bisa menjawab, saya tambahkan lagi nilainya. Valuta asing Oke. Ternyata kelompok ini banyak sekali dikasih pertanyaan. Mungkin kelompok ini ada pertanyaan? Ada? Ada? Valuta asing adalah mata uang asing yang diambil dan digunakan sebagai alat pembayaran sah dari transaksi perdagangan internasional. Oke, jelas? Ada? Silakan. Strategi bank dalam menghimpun dana. Strategi bank dalam menghimpun dana. Kelompok ini ada pertanyaan? Ada. Oke. Oh. Tadi apa pertanyaan? Strategi bank dalam menghimpun dana. Kelompok terakhir adalah kelompok yang sangat dikasih pertanyaan, bahkan hampir setiap kelompok mengajukan pertanyaan. Wow.
istimewa kelompok ini. Apakah sudah menemukan jawabannya? Oke. Strategi dalam hitung pertanyaan sangat menarik. Saya kasih waktu 2 menit. Tidak bisa menjawab, saya lempar ke kelompok lain yang ingin menjawab. Setiap kelompok yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya tambahkan nilainya. Kan kelompok saya kalian yang menjawab pertanyaan. Ayo, ke. Betul, belum. Ini masih aturannya dilempar. Sudah? Oke, jawaban sudah. Strategi bank dalam penggunaan adalah dengan memberikan balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Nah. Ada lagi? Oke, silakan. Atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya? Oke. Sudah semua? Berarti kelompok Anda sangat istimewa karena hampir semua kelompok memberikan sebuah pertanyaan. Tadi nama kelompoknya apa? Just? Oh, oke. Just friends, sebatas Oke. Tadi kita sudah melakukan presentasi. Alhamdulillah semua kelompok memberikan presentasi yang sangat baik, aktif dan kerjasama antar tim. Boleh tepuk tangan untuk mengapresiasi tingkat kegiatan diskusi ini. Habis ini akan ada sedikit reward dari saya. Saya dari 5 kelompok, saya pilih 2 kelompok yang terbaik
Habis ini saya akan menghitung skor setiap kelompok dan setelah ini saya akan mengumumkan kelompok siapa yang terbaik. Oke, untuk sebagai untuk menutup dari materi ini, kita alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.